acara pada hari ini. Sudah siap ya panitia? Panitia yang di belakang ya, kerja ya Bapak-Bapak. Bisa dibantu untuk diarahkan nanti kalau ada yang duduk di belakang, ya mohon diarahkan untuk di depan. Kita akan mulai acaranya, baik. Oke, siap? Oke, sudah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu boleh ya, karena kita itu PAD, Pantun Administration Division gitu ya Pak ya. Oke, ada anak pergi dengan ibunya, jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya, semangat pagi untuk para hadirin. Oke. Oke, baru lanjut. Oke, ini foto saya masih single mungkin ya, jadi mukanya agak beda sama aktualnya Bapak, oke ya. Oke, sebelumnya baik, oh iya siap. Saya lupa, saya terbiasa di bawah ternyata harus di atas, Masya Allah. Oke, sudah terlihat? Oke, baik ya. Sebelumnya, sebelum saya menyapa, di sini saya akan memulai dengan quotes ya. Saya mengutip dari Dennis Waitley. Ada quote seperti ini Bapak Ibu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang. Kalau waktu berlalu pasti hilang, tapi kalau kesehatan insya Allah saya yakin bisa pulih kembali kalau kita bisa merubahnya. Seperti itu ya. Baik, ya tepuk tangannya dong biar rame dikit. Saya ingin menyapa manajemen yang sudah hadir. Pertama yang terhormat Bapak Ferry Taufik selaku Div Head dari PAD SAP. Kemudian ada Pak Didik Prastowo selaku Dep Head dari Logistik Planning. Ada Pak Sugeng Sudarwaka selaku Dep Head dari Logistik Operation. Dan ada Pak Dian Kurniawan selaku EC Dep Head dari Logistik Operation. Dan yang di belakang, Masya Allah Pak Iman, monggo maju ke depan Bapak. Pak Iman Priadi ya selaku Dep Head dari CEI seperti itu. Oke, baik selanjutnya saya akan menyapa narasumber kami yaitu Dr. Mirna Jayustin Tanjung MKM. Tepuk tangan semuanya. Kemudian narasumber yang kedua di mana ini? Bapak M. Nuryanto. Silakan Pak M. Nuryanto di sebelah sana. Bapak jangan duduk di sebelah yang gelap-gelap, nggak kelihatan Bapak. Atuh. Oke. Belum Pak, nanti saya panggil ke depan. Oke siap. Oke sebelum kita mulai acara pada sore hari ini ya. Seperti biasa kita harus safety commitment terlebih dahulu. Boleh slide-nya. Silakan Bapak-bapak semuanya dan Ibu untuk berdiri, kita akan safety commitment terlebih dahulu. Dimulai dari saya, silakan diikuti. Baik, silakan berdiri terlebih dahulu. Safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Adam. Aiker. PAD. Hebat. Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke. Untuk agenda selanjutnya kita akan ada sambutan manajemen dari Bapak Ferry Taufik. Dipersilakan Bapak Ferry Taufik selaku Division PAD SAP. Di tengah apa di sini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, kalau saya ngomong semangat pagi, seperti biasa ya, semangat pagi, luar biasa, fantastis, yes gitu ya. Oke, semangat pagi, luar biasa, fantastis, yes. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya safety komitmen saya akan menguatkan kembali basic safety di area dan proses kerja PAD dan akhir komitmen saya akan berusaha untuk senantiasa memberikan apresiasi dan feedback yang positif. Tadi Bu Devi buka dengan pantun, nah, berarti ya Pantun Administration Division katanya. Sore-sore kita ke auditorium,
Salah. Pelihara ikan di akuarium. Airnya bersih karena dikasih filter. Sore-sore kita kumpul di auditorium buat ketemu ibu dokter. Ya. Selamat sore Bu Dokter Mirna. Ini bukan Bu Mirna yang kaitannya kopi itu kan ya? Bukan ya Bu ya? Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kehadirannya buat Bapak-Bapak manajemen PAD dan juga Ibu Dokter Mirna ya, dan juga teman-teman yang saya sayangi, karyawan PAD. Dan sepertinya acara hari ini kita tidak hanya dihadiri oleh teman-teman dari PAD, tapi juga ternyata kita share kemarin kondisinya di SAP dan ternyata cukup dapat respon sehingga ada beberapa yang nanti akan ikut secara hybrid. Jadi pada kesempatan sore hari ini Bu, jadi memang undangannya dari PAD tapi sebetulnya nanti ada beberapa teman-teman yang join juga secara hybrid di Teams kita gitu. Baik, sebetulnya sore hari ini teman-teman komite di PAD khususnya ini berkaitan dengan masalah kesehatan healthy ya. Jadi seperti teman-teman tahu, kesehatan di ADM ini menjadi hal yang saat ini menjadi pondasi utama. Selain kita bicara mengenai safety dan juga environment gitu ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah dengarnya EHS gitu ya, tapi sekarang menjadi HSE. Artinya apa? Health-nya ataupun kesehatan itu yang sekarang menjadi utama. Ya, ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena kalau teman-teman sehat, otomatis produktivitas kita juga akan meningkat. Teman-teman juga menjadi kerjanya lebih baik, tentu saja juga keluarganya juga senang gitu ya, dan harapannya secara perusahaan kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi ini yang menjadi salah satu tema kita, kenapa juga Pak Erlan sebagai top manajemen juga menggaungkan masalah kesehatan ini, dan melalui aktivitas kita sore hari ini, salah satunya adalah berkaitan dengan masalah kesehatan. Dan memang pada kesempatan ini yang diangkat oleh teman-teman komite adalah berkaitan dengan isu merokok gitu ya. Dan teman-teman tentu saja sudah tahu yang sore ini memang mendapatkan undangan khusus gitu ya. Artinya mendapat kehormatan, termasuk yang Pak Budi itu ya. Termasuk ya Pak, undangan khusus ya Pak. Ya artinya teman-teman memang kita undang khusus untuk sama-sama nanti kita mendengarkan sharing dari Bu Dokter Mirna dan juga jangan Mas Komplong dong, Mas Nuryanto. Ya karena beliau yang pernah punya experience gitu ya. Sebetulnya ya ini kita bicara mengenai hal yang tidak mudah, ya sama aja kalau kita ngomong BMI, kita ngomong masalah rokok dan sebagainya, itu kan merubah pola hidup ya. Dan lagi-lagi kita berharap ya ini sebagai salah satu wadah ataupun cara kita untuk sama-sama kita saling mengingatkan. Tapi tadi sebelum acara dimulai saya mendapatkan 2 kata kunci saya. Yang pertama ya kalau kita mau berubah salah satunya ya mulai dengan niat dulu. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman setelah nanti mendapatkan sharing dan sebagainya mulai memikirkan kira-kira saya akan terus meneruskan untuk merokok atau tidak. Tapi lagi-lagi adalah kuncinya niat. Selama niatnya kurang kuat ya mungkin akan sulit. Itu kunci yang pertama tadi yang saya dari beberapa tadi sharing tadi ya. Yang kedua, selain niat ya komitmen. Kalau niatnya sudah jalan, sudah pernah berubah, tapi jaganya kan gitu ya. Bagaimana kita bisa komit. Tapi sekali lagi ya ini kita himbauan, ya mudah-mudahan teman-teman juga tergerak. Ya memang tidak mudah, tapi mudah-mudahan nanti sharingnya Mas Suryanto dan Bu Dokter bisa memberikan tambahan wawasan buat kita. Dan mudah-mudahan nanti Bu Devi mungkin akan di-sharing ya Bu ya, secara PAD jumlah perokok kita ada berapa gitu ya. Dan itu ternyata ya cukup masih di atas 50% ya Bu Devi ya. Nah harapannya ya kita berharap, artinya kita juga ingin mengajak bapak-bapak di sini kondisinya juga bisa merubah dan harapannya ya dengan tidak merokok ataupun mengurangi rokoknya menjadi kondisinya menjadi lebih sehat lagi. Itu yang kita harapkan ya, jadi mudah-mudahan momen sore hari ini kita sama-sama diingatkan untuk saling mengingatkan bahwasanya kesehatan menjadi hal yang penting. Tapi kembali lagi mudah-mudahan teman-teman mulai tergugah dan akhirnya bisa mengurangi ataupun berhenti dari merokok. Dan satu hal lagi teman-teman selain masalah tadi, artinya kemarin kita juga diingatkan kita punya insiden yang berkaitan dengan rokok juga.
Artinya salah satunya adalah ya cara kita mungkin lebih ke arah perilaku mungkin ya. Artinya bagaimana kita harus mematikan rokok itu kondisinya juga tepat sehingga harapan sehingga tidak terjadi lagi insiden berkaitan dengan apa kemarin yang terakhir adalah membuang rokoknya di tempat sampah dan akhirnya terjadi fire incident. Jadi kira-kira itu harapannya, mudah-mudahan acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga nanti teman-teman bisa terinspirasi dan bisa paling tidak merubah kebiasaannya ataupun mulai mungkin sedikit untuk mengurangi dulu sampai akhirnya mungkin nanti bisa berhenti merokok, kurang lebih seperti itu. Sore-sore makan soto pakai koyak. Enaknya kalau ditambah acar. Cakep. Cukup sekian dari saya, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry untuk sambutannya, luar biasa ya. Jadi ada sedikit flashback ya terkait dengan memang kita pernah ada insiden seperti itu. Dan untuk acara selanjutnya kita langsung masuk ke sesi utama yaitu talk show ya. Saya panggil di sini untuk ke depan Dr. Mirna Jayustin Tanjung MKM. Silakan maju ke depan Bu Dokter. Oke, baik. Cerah sekali Bu Dokter, sehat ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Padahal seharian dinas ya Bu Dokter ya. Baik, untuk narasumber kedua kita panggilkan Bapak M. Nur Rianto. Silakan maju ke depan. Ini kayaknya artis jalur nih ya. Oke, siap. Silakan duduk. Pak Rianto ya, tolong jangan bongkar nama rahasia beliau ya. Nama aslinya memang Rianto ya, Ryan gitu ya. Oke siap Pak Ryan, oke. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter atas kesediaannya gitu ya. Melihat rekan-rekan kita yang memang ya seperti ini kondisinya ya. Banyaknya laki-laki Bu Dokter seperti itu ya, yang perempuan minoritas gitu ya. Baik, di sini kita ingin membahas terkait dengan bahaya dan solusi berhenti merokok, betul ya rekan-rekan semuanya. Saya pengen untuk flashback terlebih dahulu hasil dari survei, boleh Pak Firsan? Oh iya, siap, terima kasih banyak. Silakan flashback terlebih dahulu hasil survei dari merokok 1 PAD SAP itu seperti apa gambarannya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang section mana nanti silakan angkat tangan ya. Nah ini dia hasilnya ya, luar biasa Bapak-Bapak. Jadi hasilnya ternyata lebih dari 50% karyawan di PAD SAP adalah ahli hisap semuanya ya, Masya Allah ya. 264, tepuk tangan untuk Bapak-Bapak di sini dong. Karena jadi mayoritas gitu. Luar biasa. Kemudian dari areanya di mana nih? Ternyata paling banyak di area direct. Oke, saya panggil dong di sini. Dari area mana dulu nih yang paling tinggi? WBP? Coba angkat tangan dari WBP. Boleh angkat tangan? Oke, mana suaranya WBP? Oke, luar biasa. Dari logistik SI 1, boleh angkat tangan? Oke, tepuk tangannya dong. Luar biasa datangnya hadir banyak. Kemudian logistik SI 2 sudah ya tadi ya. Kemudian di luar dari itu boleh. Dari CEI, kemudian dari teman-teman log planning boleh angkat tangan? Sisanya kok sepi ya? Malu-malu nih kayaknya. Oke, tepuk tangan semuanya. Selamat datang ya Bapak-bapak ya. Kita tidak menjudgment di sini ya. Baik. Di sini kita bisa melihat ya, ada konsumsi yang dari tinggi sampai menengah, ya ada rendah, rendah menengah dan menengah seperti itu ya. Jadi kalau kategori rendah memang banyak, tapi ternyata yang tinggi juga cukup banyak gitu ya. 10 orang itu dianggap cukup banyak. Kenapa? Karena dari bangun tidur itu beliau tidak memilih mencium istrinya dulu, ya kan? Atau ngecek HP gitu, ternyata langsung rokok 5 menit gitu ya. Minum air putih langsung rokok dulu gitu ya. Setelah itu nanti setelah sarapan ngerokok lagi seperti itu. Itu yang paling luar biasa ya, yang paling tinggi derajatnya dari ahli hisap seperti itu ya. Bahkan merokoknya lebih dari 30 batang Bu Dokter ya. Kebayang kalau 1 pak itu berapa? 14 ya? Benar nggak ya? 14 bukan?
Ada yang 12 ya, berarti 2 bungkus lebih. Ya, ada yang 16 ya, karena mantan perokok ini hafal jumlahnya. Baik, itu flashback dari yang sudah kita survei, hasilnya seperti ini. Tidak masalah karena ini before ya, mudah-mudahan afternya lebih baik seperti itu ya. Oke, baik selanjutnya kami serahkan kepada Bu Dokter untuk bisa sharing materinya. Siapa tahu bisa menggugah hati rekan-rekan di sini. Dipersilakan Bu Dokter Mirna Tanjung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyapa. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Dr. Mirna. Biasa saya di klinik P4. Nah, di sini saya ini akan biodatanya. menjelaskan. Oh, ini biodatanya. Iya, sudah dijelaskan biodatanya. Mungkin saya bantu menjelaskan, kan sungkan kalau menjelaskan diri sendiri. Kalau ada yang tanya pertama kali biasanya nanya, Bu Dokter single apa enggak gitu ya. Di sini udah tertera di situ ya, belum menikah available ya. Bagi yang belum nikah ya, yang mau nambah jangan, saya nggak recommended. Beliau luar biasa ya. Lulusan dari mana Bu Dokter? Universitas Prima Indonesia Medan. Lahirnya pun di Miga itu Medan ya Dokter ya? Oh Sumatera, baik. 18 Desember 1995, beda sedikit sama saya, sedikit aja, sedikit ya, sama lah ya, ya berapa tahun gitu ya. Kemudian pengalamannya ya, pernah di Puskesmas gitu ya, di RS Muhammadiyah banyak sekali ya, medical check up, bahkan di Bank Mandiri juga ada klinik Prodia Bekasi Timur. Nah, kalau mau check up ya ke sini. Oke, sertifikatnya juga luar biasa ya, nggak kelihatan kalau dari belakang. Jadi beliau pernah advance cardiac life support ya, di dekat-dekat ini 2023 ya Bu Dokter ya. Kemudian ada hiperkes di Juni 2022 dan peserta webinar resuscitation knee life treating case di Februari 2023. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Mohon izin digedein memang fotonya seperti itu. Silakan dilanjutkan Bu Dokter. Baik, pertama-tama salam kenal dulu ya semua. Oke, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang materi. Iya, boleh materinya. Ya, dampak merokok ya. Iya, itu betul. bisa di slide-nya. Oh iya. Mungkin para bapak-bapak semua, abang-abang semua mungkin gak asing ya sama namanya rokok ya. Oke, ini saya akan menjelaskan ini tentang Bu Dokter, bukan gak asing lagi. Ya, ya jangan cuman bisa merokok tapi kita harus tahu sejarahnya dulu. Betul. Nah, ini sejarahnya dulu sudah dikenal oleh suku Indian sejak tahun 2000, ditemukan oleh Christopher Columbus, terus awalnya dipakai sebagai sarana peribadatan dan dibawa ke Eropa lalu tersebar ke seluruh dunia. Oke, next. Nah, kalau untuk pengertian rokok mungkin sudah tahu sendiri ya, ini pengertian rokok itu dia itu berukuran panjang itu biasa beda-beda di setiap negara. Cuman pokoknya kalau rokok itu dia pasti terbuat dari tembakau. Next. Nah, untuk jenis rokok itu terbagi dua dulu. Dia ada rokok filter sama rokok non filter. Biasa kalau rokok filter yang biasa kita konsumsi sekarang sama rokok yang tembakau. Biasa itu ada campuran cengkeh biasanya. Kalau yang kretek yang non filternya. Oke, next. Nah, kalau rokok elektrik ini yang lagi booming ya sekarang ya namanya vape ya. Oke, itu lagi booming sekarang. Mungkin anak-anak muda sekarang lagi hobi-hobinya nge-vape. Next, lanjut. Nah, untuk kandungannya mungkin banyak ya. Dari rokok itu mungkin dia terlihat kecil, tapi kandungan senyawanya itu beribu-ribu, hampir 4.000 senyawa kimia yang berbahaya. Nah, ini untuk salah satunya. Ini untuk kandungannya itu ada aseton, ada naphthylamine, ada metanol, ada priene, dimethylnitrosamin, dan lain-lain ya. Bisa dibaca sendiri ntar. Oke, next. Itu hanya sebagian kecil ya? Itu sebagian kecil, karena kalau bener, kalau dibilang semua itu mungkin kita nggak sempat waktunya ya. Jadi untuk sebagiannya saya, ya bener. Nah ini
negara perokok terbesar. Oh iya. Ya, Indonesia. Iya. Wah. Luar biasa. Jadi prestasi Indonesia itu tidak hanya ya terkait Iya. dengan olahraga, salah satunya adalah Nah, terbesar ini- perokok. ya, Bener-bener. sedunia. Oke. Ini sebenarnya kita harus bangga atau enggak nih sebenarnya. Penyumbang pajak soalnya ya Bu Dokter Ya, ya. soalnya jadi menurut survei ya, jadi di seluruh dunia memang Indonesia yang perokok aktif terbanyak. Jadi mulai sekarang kalau bisa ya, mungkin tahun-tahun ke depan Indonesia maunya turun peringkat, Iya, bukan naik. harapannya gitu, turun kalau ya. bisa ya. Bukan malah terpacu naik ya, Iya, ini bukan benar. perlombaan gitu. Jadi kalau bisa mungkin dari tahun ke depan mau mudah-mudahan Indonesia menjadi apa namanya perokoknya itu turun. Jadi biar semakin maksudnya Indonesia itu bebas dari asap Bebas rokok dari asap rokok. Oke. Benar. Oke, next. Nah, ini jenis-jenis perokok. Dia itu ada perokok aktif sama perokok pasif ya. Kalau untuk perokok aktif sendiri itu mereka yang telah terbiasa dan nyata menghisap rokok serta telah menghabiskan 100 batang rokok dalam 1 tahun terakhir. Nah, di sini ada yang udah setahun itu kayaknya lebih dari 100 deh. Karena tadi sehari 30 ya, Ya, kan? Sehari aja 30. sehari gitu. aja 30. Jadi Berarti satu kotak, satu apa namanya? Satu pak itu ada yang 12, 20. ada yang Nah, 16. kalikan aja ya abang-abang sekalian, itu setahun berapa? Berarti mungkin lebih dari 100, 1000 kali ya? Nah itulah. jadi, bisa Nah kalau untuk perokok pasif, ya ini kayak misalnya yang Keluarganya. Nah, keluarganya. tidak ikut merokok ya. Bener. Jadi kalau perokok pasif itu dia cuman menghirup dari si perokok. Nah, itulah dikatakan perokok pasif. Nah, kalau untuk berdasarkan jumlahnya, perokok itu dibagi 3 lagi. Ada perokok ringan, ada perokok sedang, dan perokok berat ya. Untuk perokok ringan itu mungkin bisa menghabiskan sekitar 1 sampai 10 batang per hari. Nah kalau untuk sedang mungkin 10 sampai 20, kalau yang berat itu 20 batang per hari. Nah dari sini bisa bapak-bapak dan abang-abang semua, itu bapak-bapak semua dan abang-abang semua masuk di kategori yang mana? Ringan, sedang ataupun berat ya. Oke. Bener nih. Coba NPK-nya. Oke, silakan. Nah, ini untuk alurnya ya. Apa yang terjadi saat merokok. Nah, ini siklus adiksi nikotin, ini senyawanya. Jadi di saat kita menghirup, jadi nikotin itu terserap di dalam darah dan diteruskan ke otak. Setelah itu dia reseptor alfa 4, beta 2 yang menerima nikotin, nah terjadi pelepasan dopamin, itu senyawa ya. Setelah itu dopamin memberikan rasa nyaman. Setelah rasa nyaman tercipta, zat dopamin itu berkurang, rasa nyaman hilang dan timbul, keinginan untuk kembali merokok itu ada. Muncul lagi. Muncul Jadi awalnya lagi. itu penyebabnya Nah. biang karaknya nikotin dulu ya. Ya, nikotin itu zat kecanduan, adiksi ya. Adiksi. Makanya Sama kayak yang di narkoba bukan sih? Hah? Sama yang ada di Nah narkoba. bener, Mirip jadi ya? kalau misalnya kita merokok, maksudnya kan kalau saran saya kalau memang dia tidak merokok jangan sekali-sekali mencoba rokok karena zatnya itu memang membuat kita lebih candu. Jadi hasrat keinginan kita merokok itu terus. Jadi kalau bisa jangan sekali-sekali mencoba. Bagi yang memang belum pernah merokok. Cuman kebanyakan di sini sudah pro sih. Iya, berarti. Oke, next itu selanjutnya. Nah, untuk dampaknya ini banyak. Dari kepala sampai kaki juga banyak. Nah, salah satunya aja ya mungkin kanker. Nah, kalau kanker pasti kanker paru lebih utama. Nah, kalau untuk keseharian mungkin yang mengganggu penampilan dari gigi. Gigi juga bisa, gigi kita akan cepat Menguning menguning. Terus karang gigi banyak dan bau mulut. Bau mulut. Itu. Sampai rontok enggak dong? Hah? Sampai rontok Bisa nggak? jadi. Terkikis ya? Dan terkikis dan lama-lama gigi kita juga akan habis. Biasanya seperti itu yang memang biasa itu untuk perokok yang
aktif ya, yang paling sering, yang sering konsumsi rokok terus. Tinggi ya. Ya benar. Selebihnya itu ya lebih banyak ke ini, kerusakan sperma ya, itu termasuk juga. Jadi kualitas spermanya juga, mutunya juga akan berkurang kalau kita konsumsi rokok setiap hari. Nah itu harus kita tahu, harus kita ini sayangi ya, karena masa depan masih panjang ibaratnya. Betul, apalagi yang masih single muda-muda nih ya. Aduh. Gimana nih kalau nggak ada keturunan nih nanti ya kan? Iya. Kualitasnya kurang bagus gitu ya. Sebenarnya dengan hal-hal seperti ini kita jangan sepele, karena ini termasuk hal-hal yang penting bagi kita sebenarnya. Dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan ya. Iya Dok, ya? benar. Karena itu menyangkut masa depan ya. Iya menyangkut masa depan, benar. Oke, ya yang lain bisa dibaca sendiri, tapi yang saya bilang tadi itu memang poin-poin paling penting sebenarnya. Oke. Nah, ini dia resikonya. Penyakit saluran pernafasan kronis, dia bisa 10 sampai 20 kali. Kalau kanker paru-paru bisa 7 sampai 15 kali. Kalau untuk payudara itu biasa sama perempuannya. Kalau untuk tenggorokan dia bisa 5 sampai 13 kali. Kanker mulut bisa 3 sampai 15 kali. Kanker esofagus bisa 4 sampai 15 kali, sama kanker kandung kemih 2 sampai 3 kali. Ada penyakit jantung, kanker ginjal dan lain-lain hal. Semua akan bisa terkena kalau kita memang tidak mawas diri ke diri kita sendiri, ini akan bisa terkena. Itu dikali dari orang yang tidak merokok ya? Iya benar. Nah ini kalau untuk yang merokok, kalau yang tidak merokok parunya bersih seperti ya? ini, wah bersih banget. Bersih ya, putih kayak di Baiklin bukan? Nah bukan. benar. Maksudnya masih belum ada item-itemnya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang misalnya bohong nih, dia nggak merokok, kita bisa cek dari parunya. Kondisi parunya kan seperti ini, dia nggak akan sehat kembali. Dia warna, maksudnya perokok, dia pasti hitam. Pasti ada sisanya. Pasti. Ya? Tapi kadang suka waktu tes itu ada yang digurah atau dibersihkan dengan cara yang apa gitu dong? Oh nggak ada. Nggak dengan bisa caranya bersih, itu ya? berhenti merokok. Oh iya. Berhenti merokok dan setelah kita berhenti merokok, lama kelamaan perut Akan kita pulih. juga ikutan bersih. Karena kan sudah bebas dari asap, maksudnya asap rokok, senyawa-senyawa itu udah bebas, dan lama-lama kemudian hari nanti parunya akan seperti ini. Karena tubuh kita tuh diciptakan sempurna ya, bisa healing gitu ya. Benar. Oke, untuk rambut nih. Dari rambut aja, rambut kita kan kalau misalnya perokok itu, bisa berguguran, kata rontok dia. Ini namanya. Ini mengurangi ketampanan bener. Bapak-bapak sekalian. Kalau botak susah nih, susah. Ya, jadi terjadi kebotakan, dia namanya alopecia. Jadinya gugur, rambutnya cepat gugur. Itu. Selanjutnya. Nah, dari gigi yang saya bilang tadi, dari giginya yang udah bersih, cantik, gara-gara merokok, jadi giginya seperti ini. Kuning ya. Benar. Padahal gigi itu biasanya salah satu jadi item cek untuk melihat kesehatan seseorang. Ya benar. Itu kan jadi bagian terpenting dari kita, benar. Jadi harus dijaga karena kan apalagi sumber penyakit itu dari hygiene mulut juga. Jadi harus dari kita mulut perhatikan. masuk ke lambung, betul ya? Nah Dok, ya? benar. Jadi kalau kita nggak memperhatikan juga, ya sumber penyakit bisa dari situ. Bakteri, virus cepat masuk. Sebenarnya benar, cepat masuk. Oke, nah dari bibir tadi. Bibirnya yang semula merah ya kan, merah cantik lah pokoknya. Gara-gara perokok jadi hitam. Nah itulah contohnya. Ini bukan lipstik hitam ya Bapak. Ya, karena pasti akan menghitam ya. Nah dari perokok juga bisa kita ketahui dari kukunya, dari segi kukunya. Kukunya biasa yang kalau yang nggak perokok itu bisa dari seperti ini, putih, bagus dia. Putih ya. Nah kalau yang perokok pasti seperti ini. Menguning, jadi coba dilihat kukunya coba sudah mulai bisa diperhatikan. Kalau sudah menguning mulai jompo nih, sudah mulai warning ya, tubuhnya udah memberikan sinyal. Nah salah satunya juga kalau dari tangan, bagi perokok, kita cium aromanya itu pasti terlihat khas banget. Khas ya yaitu perokok. Ya. Tangan dan mulut mungkin ya dok? Iya benar, itu bisa kita langsung tahu. Tanpa misalnya mungkin orang yang udah terbiasa ya. Jadi dia tanpa tanpa ditanya juga kita udah tahu, oh dia perokok. Pasti kita.
Oke, nah untuk ininya rokok. Rokok juga bisa merusak pembuluh darah, bisa hingga diamputasi, sama ini rokok bisa sebabkan kanker tenggorokan. Pita suara kita juga bisa rusak ya, itu sih salah satunya. Oke, next. Nah, dampak rokok bagi lingkungan, wah banyak banget sebenarnya. Nih pencemaran udara, masalah sampah, pencemaran air, penurunan kualitas air, kebakaran, penurunan Nah, kualitas udah kejadian udara, kemarin udah. banyak banget ya penyebaran racun, merusak ekosistem. Nah semuanya ini akibat rokok. Rokok. Jadi kita tuh sudah Heeh. lah banyak polusi ditambahin Ditambah lagi. polusi, Bapak-bapak apa jangan ditambah. gimana, aduh apalagi polusi di Jakarta nih, Iya, wah. udah sangat nomor Ditambah. 2 setelah apa namanya India Ya ternyata ya. bener, sempat gitu. jadi kita menambahkan polusi lagi dengan merokok. Jadi maksudnya kan dengan kayak gitu kita harus tahu nih, oh berarti kita harus bagaimana bagusnya, seperti maksudnya kan kalau untuk mengurangi polusi sendiri kita harus gimana ya, itu hindari merokok, kurangi merokok paling enggak gitu ya. Oke, untuk tipsnya mungkin ini ya, nggak ya seperti yang Bapak ini bilang Pak tadi. Ferry. Pertama itu memang Niat. dari niat, nggak ada lagi yang kata-kata dari niat, tetap harus niat. Jadi kalau tanpa niat mungkin nggak bisa. Jadi memang harus kita tanamkan di hati kita, memang kita benar-benar berhenti untuk merokok. Nah itu salah satu, itu poin penting yang pertama dulu. Nah yang kedua itu minta bantuan kerabat dan keluarga. Itu sih sebenarnya, maksudnya itu dia biar saling Sebagai mengingatkan. support system ya, Nah, Dok, ya. maksudnya biar saling mengingatkan di kala Nyemangatin. benar. Atau itu mungkin pengganti penting. rokok dikasih apa Ya, gitu ya. bisa Makanan bisa. yang Permen gitu permen, bisa, itu bisa makanan yang diganti. menyenangkan yang sehat, Benar. salad. Ah. Atau apa. Terus atur target kapan Anda berhenti merokok. Itu ya, yang ketiga, atur target. Nah, terus cari kesibukan lain, misalnya olahraga atau yang lain, cari kesibukan yang memang bermanfaat. Nah, yang keempat itu kelima, banyak minum air putih. Itu paling penting. Minum air putih yang banyak, paling enggak 1 hari itu 2 liter. Karena air putih itu memang bagus untuk tubuh ya. Nah, yang kelima itu jauhi lingkungan yang para perokok, karena gitu. Sama aja kalau kita tidak menjauhi, ya apa bedanya kita sama perokok. Gitulah yang, jadi kita harus menjauhi. Yang penting kita harus menjauhi asap-asap yang memang dari sumber rokok. Oke, baru tetap berpikir positif. Itu sih poin-poinnya ya. Nah, inilah manfaat berhenti merokok. Dia ada waktu-waktunya. Seperti yang saya bilang tadi, dia 20 menit kita berhenti merokok itu, tekanan darah dan laju nadi itu bisa kembali normal. 8 jam kemudian kadar nikotin dan karbon monoksida dalam darah berkurang ya, setengah, dan oksigen kembali normal. Ini baru 20 menit. Ya, itu 20 menit ya, Dok, baru ya? dalam hitungan menit loh. Menit, ya benar. Jadi kan ada nanti hitungan per jamnya dan seterusnya. Jadi kan berarti kan semakin semakin lanjut berarti kan kita terjadi peningkatan kesehatan yang lebih baik lagi. Itu sebenarnya. Nah, dari 24 jam ini karbon monoksida akan hilang dari tubuh, paru-paru mulai menghilangkan lendir dan kotoran akibat rokok lainnya. Nah, 48 jam kemudian tubuh membersihkan nikotin dari tubuh, kemampuan indera merasakan bau dan rasa meningkat. Nah, 72 jam bernafas menjadi lebih mudah ya, tabung bronkial mulai rileks dan meningkatkan kadar energi. Terus kalau 2-12 minggu, dia itu sirkulasi itu darah membaik. Kira-kira 3 bulan lah ya. Bener. Tapi ya melalui itu memang berat ya. Berat, pasti Ya berat. mungkin kita bilang waktunya memang singkat, Iya. tapi menjalaninya sangat susah, Sangat susah. sih sebenarnya. Oke, 3-9 bulan itu batuk dan masalah pernafasan meningkat, seiring membaiknya fungsi paru-paru hingga 10%, 5 tahun resiko serangan jantung itu turun drastis, Turun benar, drastis ya, pasti resikonya turun, ya. ya. Oke. 10 tahun kemudian resiko kanker paru-paru turun menjadi setengah dibandingkan perokok, itu sih sebenarnya. Oke, luar biasa. Yang paling terakhir adalah resiko kanker ya, Dok ya. Karena memang Iya, kanker itu benar. terbentuk tidak
serta merta hanya 1-2 hari atau bulan, tapi Kar- hitungan tahun. ya, Dok, ya? Hitungan tahun, karena dia nggak akan terasa setahun 2 tahun. Oh nanti ke depan mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia akan terasa. Karena tadi Biasanya tubuh kita seperti itu di setting begitu sempurna sehingga sebenarnya bisa adaptasi, tapi kalau terus-terusan lelah seperti itu. Iya ya, Dok, ya? benar. Apalagi karena kan di kandungan rokok sendiri itu kan ada zat Ribuan ya. karsinogen. Oh, iya, Karsinogen itu itulah penyebab kanker. Kanker. Nah jadi kan kita hirup terus kan, jadi di tubuh kita juga akan mengendap semuanya. Jadi dia akan mengumpulkan nanti di saat mungkin beberapa tahun kemudian barulah di situ terasa gitu. Oke, baik. Oke. Baik, luar biasa. Itu materi terakhir, betul ya Bu Dokter Iya. ya? Baik, sebelum kita buka tanya jawab ya, kita langsung aja ya karena mengingat waktu, kita mungkin langsung menyambung kepada narasumber kedua kita, yaitu Pak M. Nuryanto. Ya. Beliau adalah Duta Tampan di Logistik SI ya. Karena kalau duta tampannya ketampanan, yang lainnya nggak tampan gitu ya. Jadi cukup beliau ya yang tampan standarnya. Oke, boleh dibuka biodatanya Pak Rianto. Pak Firsan boleh? Baik. Oke, seperti apa ya beliau ini ya? Iya. Oke, kita cek dulu. Belum Bapak ya. Ini foto barusan aja. Tadi siang saya minta langsung foto, jadi real ya, nggak ada filter, nggak ada apa ya. Beliau sudah 9 tahun masa kerja ya, benar ya? Benar, Pak benar. Rian ya. Panggilannya Pak Ryan, Pak Rian gitu aja ya. Ya Pak? Kenapa? Oh yang di atas itu di foto masa depan sebenarnya. Pengennya sih seperti itu gitu ya, tapi aktualnya ya ekspektasinya seperti itu bapaknya gitu loh maksudnya. Dari jauh kan jadi ganteng. Lahir di Pati, Jawa Tengah. Siapa orang Pati di sini? Boleh angkat tangan? Ya. Yang dekat dari Pati, Rembang mungkin? Oke. Tetanggaan gitu ya. Siapa tahu paling cepat berhentinya nanti itu ya, paling depan. Oke, saya nggak perlu menyebutkan nomor teleponnya nanti jadi terkenal gitu ya. Beliau lulusan SMKN Kudus, benar ya? Oke, jadi pengalamannya 2 kali dirotasi ya. Pertama kali di jalur, kemudian di project planning ya. Berarti Bapak itu termasuk orang yang bisa memplanningkan sesuatu. Mungkin ya, Bu, PDCA, mungkin. iya. Mungkin seperti itu. Planning do cancel again. Oke, ini historinya beliau ya. Nah ini yang akan kita bahas. Karena beliau itu start merokoknya tahun 2013. Itu saya sudah bekerja di ADM 2 tahun. Beliau baru start merokok ya. Kemudian perokok aktif selama 10 tahun itu nggak mudah loh ya, 10 tahun. Kemudian penggunanya double ya, konvensional dan juga vape tadi ya Bu Dokter. Kemudian berhenti merokoknya baru-baru ini 2023. Nah kita lihat nih, berarti sudah 1 tahun benar ya, terhitung 1 tahun berhenti. Stop total ya Pak ya? Stop total. Oke baik, kita akan ngulik dan wawancara dengan Pak Ryan seperti apa. Oke. Sehat Pak Ryan? Alhamdulillah sehat Bu Devi. Sehat ya, berseri-seri sekali ya, lebih dari biasanya gitu ya. Bapak kalau di sini cerah ya, insya Allah. Kena sorot rampu soalnya. Oke, maaf ya, bercanda Bapak ya Allah, biar enak suasananya. Oke, kita akan mulai dulu cerita nih ya. Benar tidak start merokoknya itu dari 2013? Itu bisa diceritakan Bapak waktu itu seumuran siapa gitu ya? Lagi sekolah atau apa? Lagi ngapain? Boleh diceritakan dari awal dulu. Ya, saya di sini mau sharing sedikit ya teman-teman ya, tentang histori saya nih. Berkarisma ya? Oke. Jadi dulu mulai merokok sebenarnya awalnya gaya-gayaan sih. Itu Oh, waktu gitu masih ya. sekolah. Kalau nggak ngerokok nggak gentle gitu ya? Bukan? Enggak juga sih. Oh gimana? Keren, Satu pengen keren. tahu, dua pengen Penasaran. Pengen keren lah. Oh pengen keren. Kayaknya ada yang sama di sini ya, pengen keren ya? Oh ya. 2013 itu saya masih sekolah, masih kelas 2 SMK waktu itu. 2 SMK. Mulai pertama kali rokok.
duit dari sekolah ya, ketengan kalau dulu lah beli. Oh, Ketengan terus setahun sekolah merokok terus, lulus sekolah udah kerja, udah belinya bungkusan. Nah dari situ Naik kelas mulailah. ya, dari yang ketengan bungkusan. Oke. Tadinya perokok yang kategorinya rendah ya, Yes. langsung ke tinggi Drastis. itu nggak pakai Nggak pakai dulu, menengah, langsung ke tinggi. Karena waktu kerja itu ya. Ya kalau dulu sebelum di sini kan apa ya, Belum ada kerja budget ya. kesana sinilah serabutan. Oh gitu, serabutan. Ngerokoknya masih kenceng. Nah Oke. waktu berlalu sampai tahun 2020 berarti udah 7 tahun. 7 tahun. Sebagian 7. besar dihabiskan perokok Merokok, aktif itu ya. itu masih dalam kategori tinggi ya. Ntar saya tarik mundur lagi aja. Oh, ditarik dulu flashback. Oke. 2016 saya ketemu mantan pacar saya. Mantan pacar. Sekarang jadi istri Yang atau sekarang hanya jadi tetap istri, mantan ya. terindah? Oh, Sekarang jadi istri. 2016. Jadi ceritanya berawal dari ketemu mantan pacar tadi. Ya. Oke, siap. Istri saya saat itu tahu saya backgroundnya perokok, cuman emang kita ada kesepakatan. Oh, ada kesepakatan. Ya betul. Kalau you mau sama saya berhenti gitu. Ya, Iya. kalau mau ke hubungan lebih lanjut, Iya. ini harus berhenti merokoknya. Kok bisa sekeren itu sih mantannya? Terus Bapak berarti PHP-in dong. Tepuk tangan dulu dong. Paling tidak sudah punya mantan orang tampannya. Oke, gimana? Udah ada kesepakatan tuh, cuman kan nggak bisa langsung. Oh, nggak bisa langsung. Istri Nego saya juga- dulu ya, nego dulu. Nego, kita rembukan, kita pikirin caranya bareng-bareng. Oke, siap. Nah, Gimana caranya hubungan tetap jalan gitu ya? ya. Siap? Jadi sebelum nikah targetnya saya harus stop merokok total. Oh, sebelum nikah. Oke. Oke dong. Kira-kira nikah tahun berapa tuh? Nikah tahun 2021. Oh, berarti Awal. sebelum nikah berhenti dong. 2021 Februari berarti awal tahun ya masih. Awal ya, tahun ya. 2021 itu berarti sudah COVID. Berarti Bapak COVID itu nggak ngaruh ya, COVID is COVID gitu, saya tetap merokok dong. Tetap lagi kenceng-kenceng. Oh, lagi kenceng-kencengnya walaupun sudah pacaran itu ya? Oh ya, jadi nggak ngaruh ya COVID itu. Walaupun ada informasi yang seserem apapun mungkin tadi ya Bu Dokter ya, ternyata kalau sudah perokok tingkat kelas berapa tadi ya, kelas kakap, nggak pengaruh. Walaupun ada yang sudah meninggal gitu banyak ya karena COVID dan perokok, nggak pengaruh juga ya. Oke, kita bisa melihat di sini ya, baik. Faktanya seperti itu. Lanjut, silakan Pak. Nah sebelum nikah itu bener challenge berhenti merokok, Ya. cuman karena seperti Bu Dokter yang tadi jelaskan ya, ada kecanduan lah, berhenti mentok total 3 hari. 3 hari aja? Astagfirullah. 3 hari habis itu ngerokok lagi. 3 hari itu pas sebelum akad? Sebelum menikah. Iya akad, Cuman akad ya nikah. enggak di hari H akad. Oh di hari ya? Enggak, Iya. jauh sebelum menikah. Berarti pas akad juga masih rokokan? Merokok? Masih ngerokok, cuman istri saya taunya saya udah berhenti. Oh udah berhenti. Ini jangan dicontoh bapak-bapak ya. Udah tahu ada icon gak integrity. Ini ya Allah. Oke. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman masih ada yang lebih parah. Oke. Oke, silakan. Ya, jadi mulai dari situ setelah kembali merokok lagi, levelnya udah menengah sih Bu. Oh turun ya. ke level Under menengah. 20 batang. Iya, under Cuman, 20 batang. Ya karena kucing-kucingan sih sebenarnya ya. Kalau boleh tahu istrinya profesinya apa? Istri saya kerjanya di bidang kesehatan ya di Bidang rumah sakit. kesehatan. Pantes ini. Tepuk tangan dong. Orang ADM ternyata banyak yang istrinya bidang kesehatan ya. Iya, ada yang dokter juga istrinya gitu ya. Jadi pakai baju seragam ADM laku Bapak gitu ya, Bu Dokter. Laku Bu. Oke, dilanjut boleh. Jadi itu kucing-kucingan Sampai berapa tahun? sampai tahun 2022. Oke, yang melatar belakangi sampai stop Setahun lah kucing-kucingan ya. itu apa? Bapak berubah jadi anjing, maaf, Bapak ketahu, mohon maaf, keceplosan gitu. Bapak maaf Pak, ya Allah keceplosan, astagfirullahaladzim gitu ya.
Maaf ya Pak ya, keceplosan. Senyumnya nyindir saya banget ini Bu, Ibu gitu ya. Jadi karena apa ini? Karena memang di ulti lebih parah atau seperti apa gitu ya? Gimana nih? Tidur di luar atau seperti apa? Udah jujur aja sih Pak, jujur aja gitu ya. Mumpung cuman berapa ratus orang. Enggak, kalau ada pepatah bilang sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh akan juga. terpeleset Iya. juga gitu ya. Ketahuan tetap Bu. Ketahuan. Ketahuan, Nah, itu setahun ketahuan. kamu gitu langsung kayak deng gitu. Terus gimana tuh? Terus Tidur di luar? Oh bukan. enggak Ya, sampai enggak gitu, sampai. enggak Oke, sampai. gimana? Istri saya yang tidur di luar itu. Istrinya ngambek. Enggak. Ya gimana? Eh, Bisa aja ya. di ultimatum. Ultimatum ya gitu ya. Tapi kembali ke yang step pertama lagi, Oh gitu. perjanjian step- lagi. Perjanjian baru lah ya. Mm, Loh panjang banget ceritanya dah. Dari awal sampai perjanjian baru. Terus Iya. boleh? Kalau yang itu di setting saya pakai planning ini ya, Regius. Oh Regius Kos. Bukan, Regius Pisces. Oh Regius Pisces dulu. Nah, Jadi nah ini menarik nih. per minggu, Target ya? target, yang pakai dijelaskan target. Bu Dokter tadi ya, harus target ya. jadi yang sebelumnya sehari sebungkus, minggu pertama sebungkus, minggu kedua saya Regius 1 batang. Oke, Minggu sebungkus ketiga, kurang 1 batang. Regius lagi 1 batang. Memang nggak bisa langsung banyak kan ya? Harus, Susah Bu. Iya harus Iya. pelan-pelan dulu. Oke. Sampai akhirnya 3 bulan? sehari 5 batang tok nih, Itu selama berapa? 6 bulan ya? nggak sampai. Oh nggak sampai 6 bulan. Mungkin Iya. 2 bulanan lah. Jadi langkah pertama untuk mengurangi itu targetnya kecil dulu, ya kan Iya. ya. Little habit ya, bapak-bapak. Jadi 1 batang dulu dikurangin, gitu loh ya. Terus sampai sebelum 6 bulan sudah sampai berapa? Di 5 tadi ya? 5 batang. 5 batang sehari, luar biasa. Tepuk tangan dong bapak-bapak dong. 5 batang sehari dari di atas 20 batang ya, benar. Oke, bisa dilanjut. Ya, sampai di 5 batang, terus itu muncullah yang Keinginan. rame-ramenya rokok Vape. elektrik. Oh, Ya. oke. Di sini boleh tahu saya ada yang nge-vape di sini? Boleh angkat tangan yang nge-vape? Nah, ini Bapak lebih cepat ini stepnya udah sampai di akhir ini ya. Jadi mungkin calon-calon di akhir ya, boleh. Lanjut. Kalau setelah di vape gimana Pak? Akhirnya ikut-ikutan kan ganti vape, cuman udah berhenti total yang rokok konvensional. Oh. Jadi kesimpulannya ternyata dari yang merokok filter tadi ya, kemudian dijembatanin vape dulu, baru Ya. lebih cepat berhentinya. Kalau Begitulah pengalaman pribadi saya kesimpulannya? sih begitu. Begitu. Kalau pengalaman dari Pak Ryan tadi ya. Iya. Jadi Bu Dokter ternyata kalau pengalaman dari Pak Ryan ini tadi, merokok itu bisa berhenti kalau dengan target pertama ya, target. Kemudian yang kedua mungkin beralih ke elektrik ya. Ya, kalau mungkin ada yang bisa langsung drastis berkurang ya luar biasa gitu ya. Tapi ini salah satu stepnya adalah dengan vape. Mungkin itu berkurang ya. Mungkin kadar nikotinnya paling rendah ya Dok ya. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaannya. Oh iya. Dia kan cuman kalau misalnya yang elektrik itu tinggal, maksudnya dia itu nggak dibakar, itu doang Oh, bedanya. liquid ya? Tapi untuk kadarnya sama. Sebenarnya Dia sama tetap ya? ada nikotinnya, Oh, ada tarnya, iya, berarti kan senyawanya tetap sama. Senyawanya Dia tetap cuman sama. dirubah aja. Dirubah aja. Dia terlihat simple, berarti kan tinggal tanpa proses pembakaran lagi, tinggal dihisap ya. Hisap, Nah, tapi perbedaannya memang cuman berasa, ada rasa mungkin kalau di ini ya. rasanya. Nah, itu aja sih perbedaan. Tapi kalau untuk kandungannya itu tetap sama aja, nggak ada perbedaan. Bukan lebih rendah gitu bukan Nah, ya Dok ya? jangan. Kadang persepsi orang ya, Yes. katanya ada perbedaan, katanya lebih apa namanya? Rendah nikotinnya. Nah, nggak gitu ada. ya, lebih Justru safe gitu. justru sama, nggak ada perbedaan. Jadi ya mau dia dari rokok maksud dari filter ke vape, dari vape ke sini nggak ada bedanya, sama saja. Oke. Cuman karena kadang biar memperbaiki persepsi orang, karena katanya gitu ya, Iya. jadi lebih baik Takutnya nge-vape nanti katanya. berarti, oh aku nge-vape dulu aja deh biar cepet berhenti. Ternyata Ya nge-vape. padahal enggak, kan sama aja ya, Sama mungkin aja. dirasakan Mas Dirasakan. sendiri ya gimana Iya, rasanya. iya, rasanya. Tapi memang beda rasanya ya Pak ya? Beda sih, kalau vape kan lebih apa ya, ada banyak varian rasanya. Varian rasanya. Nah, waktu vape sampai stop total itu berapa bulan?
3 bulan kurang 3 lebih. bulan. Oke, dari 10 tahun perjalanan panjang untuk up and down ya. Itu terakhir cukup 3 bulan dari vape. Cukup 3 bulan di Oh elektrik. iya, baik. Tepuk tangan dong. Yang buat vape-vape ini nanti mungkin terhitung dari hari ini bisa jadi 3 bulan selesai. Iya kan? Berhenti merokok. Total itu ya? Total. habis itu Total. Oke, luar biasa. Total berhenti merokok gitu ya. Berarti itu kalau manfaatnya merokok itu cost reduction nggak sih? Kalau dari kira-kira berhenti merokok beralih kemana atau gimana gitu ya? Selain dari yang ultimatum istri tadi, mungkin ada background lain, mungkin sengaja siar karena lemburan kurang gitu. Bapak-bapak lemburan kurang atau gimana? Boleh? Kalau alasan lain mungkin anak ya Bu mungkin. Oh Bu. anak, nah ini Kebetulan ya. niat saya lebih pengen berhenti kan sebenarnya karena istri saya habis lahiran waktu itu. Istri bapak, bukan Habis punya bapak. anak ya. kecil lah. Oh punya anak kecil, ya. Dari situ lebih terdorong lagi. Terdorong lagi. Kira-kira setelah anak umur berapa ya? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Jadi selama 1 tahun no problem gitu ya. Bapak tetap ngerokok. Masih. Masih rokok. Terus setelah setahun itu baru terlihat ya Pak ya? Heeh. Oh, mulai sakit, Batuk-batuk ringan. batuk-batuk ringan. Tapi itu udah mulai kok yang awalnya nggak pernah sakit kok tiba-tiba sakit. gitu ya. Betul, awalnya Jadi kita harus menemukan strong way ya. Mungkin kalau dari istri itu masih kurang. Ya Allah gitu ya. Baru kalau di anak itu baru kasih sayangnya lebih gede gitu ya. Oh buat bapak-bapak. Jangan begitu ya. Tapi memang aturannya seperti itu ya. Kasihan kalau ngeliat anak ya. iya. Oh iya. Setelah itu langsung stop total. Oke. Setelah Oke. itu stop. Luar biasa ya sharingnya ya sampai bisa stop total gitu ya. Cuman memang yang paling berat mungkin ya yang tadi statement dari Bu Dokter terkait dengan yang terakhir itu jauhi lingkungan perokok ya. Cuma masalahnya kita masih ya lingkungannya Oh masih masih ya? Bu, ini Masih. teman-teman saya. Masih teman-teman perokok. Iya, Bapak masih smoker bertahan semua. sampai sekarang? Siapa? Bapak bertahan untuk nggak ngerokok itu Masih, gimana caranya masih. itu? Ah. Kalau diajak gitu nggak gentle, ini nih kasih nih gitu kan. Digoda terus gitu gimana tuh? Wah itu tuh, kayaknya temennya itu ya. Iya banyak Bu, saya tanya Bu Oh sebenarnya. saya Bu. tanya yang mana? Itu gimana bisa tetap bertahan? Kalau ajakan mah banyak ya Banyak dari ya. teman-teman. Ayolah Yes, sebatang 2 batang. Kalau dulu sih bercanda. sorry kalau ngomong total enggak deh. Masih ada Dikit-dikit. social smoking lah ya. Oke, social smoking 1-2 lah ya nggak enak Iya sama 1-2. teman. Cuman rasanya udah Nggak sama? enggak nangkep pilnya udah enggak dapet. Oh gitu ya, udah. Jadi enggak sampai Oh, justru sebatang malah habis justru enggak. nggak langsung balik lagi tapi udah nggak enak nih rasanya gitu betul. ya. Udah balik, ya udah stop aja gitu. Iya. Oke siap. Oh kamu keren sih. Ini duta tampan loh. Iya gimana lagi ya gitu ya. Itu haters Bu. Udah nggak bisa ditahan lagi ketampanannya. Oke baik. Oke luar biasa tepuk tangan dong untuk pengalamannya Pak Ryan. Oke ya. Baik selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan boleh? Ya, siapa yang bertanya lebih cepat akan lebih cepat selesai. Oh bukan dia, akan dapat door prize. Boleh Pak Restu luar biasa. Ini salah satu rekan dekatnya Besti ya. Boleh Pak, bapak-bapak panitia kerja dong. Aduh ini mana ini. Boleh dikasih ya. Apa namanya tuh mic-nya boleh. Untuk Pak Restu boleh. Oh minum dulu monggo. Bu Dokter silakan minum dulu. Di sini karena kita ngomongnya healthy lifestyle kita sediakan kurma ya. Oke. Boleh diserahkan ke Pak Restu. Di sini Pak Firsan monggo langsung. Oke. Kita penasaran sama pertanyaannya nih. Padahal setiap hari juga ngobrol ya? Ngobrol Bu. Ngobrol. Oh. Mungkin sengaja ngetes kayaknya ini. Oke. Iya Bisa nggak? enggak ada Bisa? briefing juga tadi sih. Iya. Cek, boleh? Oke. Silakan. Oke. Siti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit ke Mas Nuryanto. Mungkin untuk dampak dari berhenti merokok ini yang kita semua tahu mungkin dari kesehatan lebih baik, kemudian mungkin dari finansial juga bisa save budget seperti itu ya. Ada nggak Mas di luar itu benefit yang lain selain 2 tadi yang saya sebutkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ditujukan untuk ke Pak Ryan aja ya, Pak Restu ya? Iya Oke, Bu, cukup, khusus boleh. untuk buat dia. Khusus. Boleh langsung dijawab.
Ya kalau saving budget iya sih ya, cuman nggak yang full karena sebetulnya kan disubstitusi juga ke jajan pada akhirnya. Oh, substitusi ke jajan. Lebih sering jajan. Oh gitu ya, pengalihannya ke jajan. Jajan makanan ya, bukan Oh jajan jajan lain makanan, jajan makanan. Oke. Bapak tolong jangan traveling ya, pikirannya jangan traveling kemana-mana. Oke. Oke, jajan makanan, oke. Jadi sebenarnya ya nggak masalah orang kaya ini ya nggak ngaruh gitu ya. Iya. Nggak ngaruh Pak Restu ya. Jadi disubstitusi ke makanan. Jadi yang kalau kos enggak, kalau yang lain ada. Ada saving, Oh ada saving, bukan cuman yang nggak full 100% sebesar gitu ya. Selain itu, selain kos tadi? Selain itu Lebih ke- disayang istri gitu ya. Oh jelas. Oh jelas gitu, nggak dikunciin lagi. Gimana? Dari Iya silakan sepuasnya tertawa. Dari gimana Pak? Dari segi kesehatan? produktivitas mungkin ya Bu Oh ya? produktivitas. Bohong nggak nih? Kalau Ada atasannya produktivitas benar meningkat. Karena Kalau lebih gimana? Lebih kesehatan fokus. saya kok merasa nggak ada bedanya ya. Tapi lebih produktif mungkin. Lebih produktif. Ya, Ya. di rumah Sering bantu istri jadinya yang biasa cuman ya ngopi ngudut gitu. Iya. iya sesekali lah. Oh sekalian gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Oh cukup Pak, Lebih jadi produktif produktivitas dan cost reduction sudah pasti. Kesehatan pun juga ya pasti ya. Ada rasanya nggak bedanya? Misalnya kalau sebelumnya gitu sakit flu cuman ya ada sebulan, sekarang jadi cuma seminggu gitu. Enggak ada sih. Sama aja dong Bapak. Sama gitu ya. aja. Oh sama aja. Sama aja, sama. Tapi mungkin nggak dirasa, tapi di dalam organ mungkin bisa jadi Ya mungkin ada perubahan ya Dok. sayanya ya? sih nggak berasa. Karena kan kadang kita memang nggak ngerasa, tapi Iya, kan dalam perubahan yang di dalam tadi kan paru kita kan kita belum bisa lihat, tapi kan semakin kita sudah lama berhenti merokok, berarti kan otomatis peningkatan kualitas kesehatan kita itu juga akan meningkat. Memang kita nggak terasa, tapi kan di dalam organ-organ kita itu kan bebas dari senyawa-senyawa yang berbahaya itu. Itu sih sebenarnya. Karena kita nggak tahu ya tubuh Iya. kita sedang bahagia, Nah, ngobrolnya benar. seperti apa ya, cuman bisa ngasih sinyal ya. Iya, benar. Mungkin sinyalnya tadi lebih produktif gitu ya, lebih sehat, Iya. segar gitu, bugar gitu ya. Dok. Dan setahu saya mungkin saya kan bukan Perokok, perokok iya. yang lebih tahu mungkin masnya. Karena kan kadang perokok ini kadang bisa menurunkan kadar oksigen ya. Kadang kita kok sulit berkonsentrasi. Jadi apa Jadi harus namanya? merokok lagi biar ngefly gitu ya Dok ya. Nah, jadi bukan merokok itu lebih sehat tapi cuman karena nikotinnya tadi Nah, ya. gara-gara karbon monoksidanya bisa menurunkan oksigen. Jadi kita konsentrasi kita itu menurun. Makanya nanti kadang orang perokok itu dia meningkatkan konsentrasinya Dengan ngerokok. Wah, kurang inspirasi nih ngerokok berarti kan dulu udah gitu salah ya. ininya. Ini yang Itu salah ini sebenarnya. ya. Heeh. Oke, baik. Baik, luar biasa untuk Pak Restu, dicatat ya Bapak Panitia ya. Dapat door prize nanti. Kemudian selanjutnya silakan angkat tangan. Boleh? Ya, jangan angkat kaki ya, angkat tangan. Dari chat mungkin ada yang mau bertanya silakan karena di MS Team kita persilakan juga. Nanti jangan khawatir akan dikirim. Tapi tadi ada yang join juga, Pak Haji masih join nggak itu ya di Karawang ya? Nanti kita kirim via shuttle Pak. Ada yang bertanya? Boleh dicek di chat? Cukup? Ada yang mau bertanya silakan. Di sini ada yang mau bertanya enggak? Oke yang di belakang silakan. Pak Firsan itu kayaknya Pak Taufik itu ya? Oh, Iya. kalau Pak Topik silakan maju Pak. Silakan maju. Iya. Biar kena kamera Pak. Silakan biar kena kamera dong Pak Taufik. Silakan maju ke depan. Nah ini Pak Taufik ini luar biasa ini ya. Duta sehat kita gitu ya. Oke. Bu, ini istrinya Bu Dokter Bu. Pak Taufik ini istrinya Bu Dokter juga, dokter gigi. Oke, baik. Oke, siap. Bu Dokter izin bertanya nih. Siap. Jadi saya sempat melakukan beberapa riset ya dari teman-teman dari website juga, beberapa dari kayak semacam laporan-laporan jurnal lah. Ada yang menyatakan bahwasanya perokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Nah, bagaimana dengan kami yang sebagian besar ini lingkungannya adalah perokok aktif?
Padahal kita tuh pengen gabung bisa ngobrol ya kan, jalin komunitas ya kan, jalin relasi. Mau nggak mau kita harus nimbrung ke teman-teman yang perokok biar kita bisa punya sama satu channel gitu ya, punya satu kesamaan. Tapi kalau kita jadi seorang perokok pasif itu kan akan lebih bahaya. Terus ada yang bilang udah mending rokok aja, ikut aja sama gue jadi perokok aktif gitu kan, biar lu nggak terlalu kena dampaknya terlalu parah. Nah kira-kira menurut Ibu itu benar atau salah? Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong, pertanyaannya luar biasa nih. Boleh dibantu jawab Bu Dokter? Iya, sebenarnya kalau untuk perokok pasif sama pun aktif, kalau untuk bahayanya itu mungkin sama ya. Tapi ini kalau misalnya kan kalau perokok pasif, apa yang kita hembuskan dari perokok aktif, dia kan kalau perokok aktif itu dia memfilter, kan ada filter di sininya. Jadi Yes, dia ada bisa filternya. nah kalau perokok pasif dia menghirup itu udah semuanya dia tanpa filter. Oh, Ya, jadi nah, lebih berbahaya. nah dong. makanya kenapa lebih ini ya, makanya kenapa kita kalau misalnya kayak perokok kita harus memisahkan. Dia kalau misalnya perokok ya perokok, yang tidak merokok. Karena efeknya juga ke semua orang, lingkungannya juga ke semua orang. Jadi kalau bisa mungkin di suatu pertemuan sebenarnya harus sudah tahu ya apa dampak merokok itu. Jadi kalau bisa itu dipisahkan. Kan walaupun di suatu perkumpulan kalau memang udah tahu dampaknya kan bisa lebih baik tidak merokok dulu Yes. ya. Kan Apalagi kalau karena ber-AC kan ya. tempat merokok itu sudah disiapkan per Disediakan, masing-masing tempatnya. Jadi kalau bisa itu tergantung diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita memang mau dengan bergabung dengan situ ya silakan. Tapi kan sudah tahu apa efek-efeknya. Nah kalau dari yang saya bilang tadi, kalau untuk merokok kan masih ada di lain waktu, kan nggak mesti di saat di situ gitu loh. Jadi bisa dibicarakan dengan sesama komunitasnya gitu menurut saya ya. Tapi bukan berarti ya perokok aktif lebih baik dong. Gue aktif Oh aja. enggak bukan berarti begitu ini ya. sama saja. Sama Makanya aja kan itu ya. Ya udah saya aktif aja. bener. Udah filternya Makanya doang bagi gitu ya, Dok. perokok yang aktif kalau bisa kasihan nih sama perokok-perokok yang Karena pasif. merokok ternyata tidak hanya membunuh dirimu tapi orang lain. Orang lain, bener. Karena senyawanya yang kita hidup itu bisa lengket loh. Lengket ya. Lengket di badan. Jadi Makanya walaupun kita udah nggak ngerokok pun kita di baju nempel, gendong anak. nah nempel. saran saya, Iya. kalaupun kita misalnya merokok, sebelum kita menyentuh keluarga kita, Yes. alangkah baiknya kita bersihkan dulu diri kita, baru bisa menyentuh keluarga kita. Lepas Ibaratnya baju, mandi baru bisa Nah ya. bener, karena ibaratnya itu kalau kita merokok, kalau tidak dicuci itu nggak akan hilang, justru malah menempel. Kan kasihan anak-anak yang ke kita, jadi kan mereka jadi kena Pasif ya, Iya benar. Jadi kalau bisa harus dibersihkan dulu, mandi dulu, bersih baru kita bisa bersama keluarga. Biasanya seperti itu. Izin bertanya lagi, boleh dokter? Oke. Untuk bakteri atau virus yang menempel pada tubuh ataupun pakaian ataupun benda-benda di sekitar itu berapa lama dia akan mati? Ya, sebenarnya sih kalau kita udah cuci ya, itu akan hilang. Itu akan hilang dengan sendirinya. Makanya kalau kan misalnya kan tadi saya bilang, kalau misalnya senyawa yang sudah lengket ke ini, kita langsung cuci, itu akan hilang dengan sendirinya. Itu sih, dia nggak akan bertahan lama. Yang penting udah kita bersihkan, udah kita cuci, itu akan hilang kembali. Tapi kalau nggak Jadi udah dicuci, Nah, bertahan nempelnya lama jadi malahan kalau ya. bisa pun untuk apa namanya, kain yang antara perokok sama ini tuh jangan digabung juga kalau Dipisahkan. bisa ya. Rempong juga itu Nah istrinya nyuci. benernya. Kan ada Dibedain sebagian mana yang teman-teman punya saya nih suami Bu, gitu ya. yang ngerokok tuh di dalam mobil atau di dalam rumah, di dalam kamar, berarti mobilnya dalamnya harus interior semuanya dicuci Wah, juga gitu iya ya. benar juga Nah itu. enggak sih sebenarnya. Makanya kan nggak pernah ada yang disaranin merokok di mobil. Kan Sering saya lihat itu Bu Dokter Nah gitu ya. makanya Kita yang motoran gitu, kadang waduh. itu makanya kan kadang saya heran itu gitu loh. Ya kan lebih bagus tuh kan tempat merokok udah disiapkan. Iya. Kenapa mesti di mobil? Kan bisa turun dulu, tempat merokok kan ada. Kenapa harus di mobil? Justru kalau kita merokok di mobil lah Imbasnya ke diri sendiri ya? Iya, keluarga kita ada loh di mobil di situ. Jadi kan dia ke keluarga dia juga. kan nggak akan hilang setelah harus kita bersihkan dulu kembali baru kita bisa maksudnya bisa bawa keluarga kita kembali karena otomatis kalau kita nggak bersihkan debu-debu asap-asapnya kan ada. Masih nempel ya Dok, ya? Walaupun kita bilang kita bersihkan pakai ini, kita pakai asbak, nggak bisa. Dia kan pasti serpihannya itu akan Nempel menyebar, ya. akan Kalau nggak nempel. divakum gitu ya Dok Nah, ya? iya benar. Gitu. Oke. Tapi itu semua kesadaran diri kita sendiri ya.
Karena kita nggak pernah menyarankan orang itu merokok di mobil, tapi di tempatnya yang memang sudah dipersiapkan. Itu sih sebenarnya. Gimana? Oke, luar biasa sudah azan ya. Dari chat ada? Itu ada komen? Cukup? Ada pertanyaan ya? Oke. Sudah Lanjut cukup? atau? Oke. Ada satu pertanyaan, Bunda. Satu pertanyaan boleh? Satu Boleh, pertanyaan silakan. dari Pak Brian ini. Oh, Pak Brian. Oke, Pak siap. Kacung Supriyanto dari Logistik Planning ya. Bu Dr. Mirna, mengapa perokok pasif memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktif? Ya kan, Ada. Tadi sudah dijawab. Berarti udah langsung terjawab ya Pak Brian, katanya siap. makasih Dr. Mirna yang cantik. ya. Ingat istri Bapak, ya Allah. Baru melahirkan, punya anak. Ih. Tadi udah saya jelaskan Sudah kembali dijelaskan sih. ya, Bu Dokter Karena ya. kan ibaratnya Tanpa filter. Iya, dia kan kan? tanpa filter. Kalau misalnya kita perokok, maksudnya ya para perokok Para perokok, aktif kan ya. dia kalau di rokok itu kan ada filternya ya, Yes. ibaratnya. Jadi kita kalau menghirup berarti kan masih difilter dulu ininya. Nah, jadi setelah kita hembuskan. Nah, kalau kita hembuskan ada nggak yang di samping kita memfilter? Enggak, jadi justru menerima, Langsung diterima. langsung menerima. Plus residu-residunya. Gitu, gitu ya. residu semuanya. Oke, Itu sih sebenarnya. Oke baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita hari ini. Ya, sama-sama luar biasa. Oke, sebelum di akhir acara kita coba undi lagi door prize-nya Bapak. Boleh? Diupdate dulu, diundi dulu door prize-nya. Yang keluar ruangan gak dapat door prize nih ya nanti. Oke, silakan diundi. Yang hadir berapa orang nih? Kita lihat dulu. Oh, login dulu ternyata. Ya, ketahuan deh. Yang hadir, baru 56, benar. Kayaknya belum diupdate nih. Oh, sesuai kesepakatan ya. Oke siap. Kalau datanya diupdate lagi boleh ya nanti ya? Bisa nggak diupdate lagi? boleh diupdate lagi, boleh diupdate lagi. Kasihan nanti kalau nggak diupdate. Boleh, Pak Dalu. Diupdate ya, kasihan. Oke. Pak Ben, saya dengar. Oke, kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu, cukup ada yang mau sharing ke depan ini, kira-kira apa gitu ya. Silakan kalau ada yang mau sharing ke depan mengungkapkan bukan perasaannya ya, maksudnya itu itu summary dari insight ya, insight dari sharing hari ini, boleh, tidak perlu harus bertanya. Nanti langsung akan dapat door prize. Kita lagi bagi-bagi door prize, boleh silakan. Mau bertanya, mau hanya maju aja menyampaikan insight-nya. Kita persilakan, ada yang mau di sini? Boleh? Oh itu garuk-garuk aja, kirain mau maju itu Bapak yang belakangnya itu. Boleh? Silakan, ada yang mau? Gratis nih, nggak perlu diundi, silakan. Ada yang mau? Boleh maju? Perlu disebut? Cukup. Nungguin door prize nih, nungguin door prize. Pak Ben, boleh mau menyampaikan pesan dan nasihatnya selaku Bapak kebijakan ya, sesuai umur. Boleh kalau ada yang mau menyampaikan? Cukup? Sudah selesai? Oke, 102 yang hadir, oke luar biasa. Oke, kita undi untuk apa nih? Muk dulu boleh, muk dulu, oke. Kita undi ya, play, oke. Play dulu dong, oke play. Oh belum jalan ya? Waduh kayaknya error nih. Kita coba refresh dulu, oke bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh langsung keluar, oh bukan ini tadi ya. Oke kita coba lagi, ulang ya, kita refresh, play. Oh belum keluar ya?
Waduh, ini sistemnya kayaknya nge-lag nih ya. Mohon maaf ya, harap bersabar. Ini adalah ujian. Oke, tidak sesuai kesepakatan. Ini ternyata kalau misalkan masih error mungkin kita akan undi kemudian akan kita share datanya mungkin ya. Apa masih bisa memungkinkan diupdate? Kalau sudah cukup kita akan penutupan ini. Hah? Next aja atau yang lain? Lanjut. Oke, baik. Dikarenakan ada problem di sistem ya. Nanti kita akan undi door prize-nya. Kemudian yang akan tertera nanti akan segera kita hubungin. Seperti itu ya. Bapak-bapak tenang aja, haknya masih tetap ada. Kita akan hubungin dan akan kita kirim hadiahnya seperti itu. Benar ya, Bapak panitia? Mohon maaf ya dari kita panitia. Baik, karena kita sudah di penghujung acara ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan serah terima door prize untuk Ibu narasumber. Boleh dari Pak Sugeng ya Pak, boleh mewakili. Kita ada serah terima merchandise terlebih dahulu, kita foto dulu untuk dengan narasumber. Dan untuk bapak-bapak peserta ya, nanti dimohon tetap di tempat dulu ya. Kita kesepakatannya sampai jam 6 ya, kita nanti akan foto bersama sebentar gitu ya. Bareng-bareng dengan manajemen seperti itu di depan. Boleh kita serah terima dulu ya bapak-bapak untuk narasumber. Oke, dipersilakan Bapak, ya luar biasa nih. Iya, serah terima dulu, oke. Iya. Ini mana dokumentasi boleh? Dokumentasi, maju ke depan. Iya, siap. Dokumentasinya Pak Marus, boleh Pak Marus? Ayo panitia kerja. Minta tolong Pak Marus ya. Ya, itu kameranya keren ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Cukup? Oke. Terima kasih. Iya. Kemudian dari Pak Ferry boleh Pak untuk Pak Ryan ya. Biar bangga Pak ya. Enggak melihat isinya tapi yang nyalamin Bapak. Ada kenang-kenangannya gitu ya dari Pak Ferry. Oke. Silakan di tengah. Oke. Di foto ya. Oke, 3, 2, 1 ya, senyum Pop Soden, oke, baik, ya terima kasih banyak Pak Ferry ya dan Bapak Ibu sekalian. Baik, di penghujung acara ini silakan duduk terlebih dahulu boleh ya. Kesimpulan ya, saya boleh menyampaikan sedikit kesimpulan ya dari yang sudah disampaikan tadi bahwa yang namanya untuk berhenti merokok itu tidaklah mudah ya. Kita harus ada niat ya, dan ada niat pun tentu tidak cukup, harus ada ikhtiar yang kuat, ada strong way kita harus berhenti itu apa gitu ya. Jangan khawatir akan hasil ya, kita little habitnya dirubah dulu baru nanti akan bisa sampai tujuan seperti itu ya. Baik, terima kasih, sekian dari kami ya, kami tutup acara talk show hari ini ya. Sebelumnya kita berdiri dulu, kita safety commitment terlebih dahulu, boleh? Ya, oke. Bapak-bapak yang di online juga ya, kita safety commitment terlebih dahulu. Dimulai dari saya, safety commitment. Mari jadikan area kejadian dari kecenderungan. Yo, ADM. Terima kasih. Kita foto bersama dulu bapak-bapak, kita maju ke depan. Foto bersama dulu. Oke, dimohon jangan bubar dulu, kita foto bersama sebentar ya buat kenang-kenangan. Silakan Pak Ferry boleh maju ke depan Pak. Ya. Kita ada yang boleh duduk di bawah, ada yang di atas, boleh. Bapak-bapak boleh, panitia boleh dibantu untuk merapikan meja dulu.